Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab pernikahan. Pengertian pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam disebut nikah adalah akad atau ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan umat manusia, karena dalam pernikahan terdapat banyak pahala dan juga amalan yang bisa dikerjakan. Dasar hukum daripada sebuah pernikahan. Yuk, mari kita bahas. Hukum pernikahan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut dengan hadis, dan juga ijma daripada ulama. Berikut ini beberapa dalil yang bisa kita bahas. Di antaranya dalil Al-Quran. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kamu, budak-budak yang kamu miliki yang ingin menikah, jika mereka mampu. Kalau mereka miskin, Allah akan memberi mereka kekayaan. Sesungguhnya Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3, Allah juga menjelaskan yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan berbuat adil terhadap para budak perempuan, maka nikahilah 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak yang kamu miliki. Itulah yang paling dekat dengan keadilan bagi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menikahlah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak nikah di antara umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, barang siapa yang menikahi wanita muslimah karena Allah dan karena ingin menjaga kehormatannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang mari kita bahas tentang hukum pernikahan dalam Islam. Hukum pernikahan dalam Islam setidaknya itu bisa terbagi menjadi 5 kategori, tergantung daripada situasi dan kondisi daripada calon mempelai atau daripada seseorang, karena pada dasarnya hukum asal nikah adalah mubah. Pertama, bisa dikatakan wajib. Nikah menjadi wajib bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, baik secara fisik maupun finansial. Selain itu, dia takut akan terjerumus ke dalam zina jika dia tidak menikah. Yang kedua yaitu sunnah. Apabila nikah menjadi sunnah bagi orang yang mampu untuk menikah dan memiliki keinginan untuk menikah, dan diharapkan pernikahannya akan membawanya kepada pintu-pintu kebaikan. Yang ketiga makruh. Apabila nikah menjadi makruh, itu bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, baik secara fisik maupun finansial. Atau bisa juga dikatakan pernikahannya dinilai tidak akan membawanya kepada kebaikan. Yang keempat, haram. Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang menikahi wanita yang masih dalam masa iddah atau masa tunggu setelah cerai ataupun wafat suaminya, ataupun nikahi wanita yang sudah diharamkan untuknya, seperti misalkan mahramnya. Dan yang kelima, mubah.
nikah menjadi mubah bagi orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori wajib, sunnah, makruh, ataupun haram. Setelah membahas tadi tentang hukum nikah, mari kita bahas tentang rukun dan juga syarat nikah. Rukun nikah adalah pilar-pilar yang menjadi dasar sahnya sebuah pernikahan. Setidaknya ada 5 rukun nikah, yaitu 1. Ijab atau serah terima akad dari wali mempelai wanita kepada mempelai pria. Yang kedua yaitu qabul, penerimaan akad dari mempelai pria. Yang ketiga, adanya mempelai pria yang dalam ini akan menjadi suami. Yang keempat, adanya mempelai wanita atau calon istri. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya 2 orang saksi yang beragama Islam, adil dan juga baligh. Sekarang kita masuk ke syarat nikah, di mana syarat nikah ini adalah kondisi yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut syariat agama Islam. Ada 8 syarat nikah, di antaranya 1. Adanya wali nikah bagi mempelai wanita. 2. Mempelai pria dan wanita harus beragama Islam. Yang ketiga, mempelai pria dan wanita harus saling rela dan juga ridho. Yang keempat, tidak ada halangan yang syar'i untuk menikah. Yang kelima, mempelai pria dan wanita harus diketahui identitasnya. Yang keenam, saksi nikah harus memenuhi syarat. Yang ketujuh, pernikahan harus diumumkan. Dan syarat yang terakhir yang kedelapan, pernikahan tidak boleh dipaksakan. Selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Ada beberapa tujuan pernikahan dalam Islam, di antaranya yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Yang kedua, untuk memperbanyak keturunan umat Islam. Karena Nabi SAW itu di hari kiamat akan berbangga dengan umatnya yang banyak. Yang ketiga, untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keempat, tentunya menjaga diri daripada perbuatan zina, di mana perbuatan zina itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaitu untuk menyempurnakan setengah daripada agama kita. Sekarang kita bahas tentang kewajiban suami istri. Pernikahan adalah suatu ikatan suci antara seorang pria dan juga seorang wanita yang dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Tentunya dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Suami istri memiliki kewajiban untuk saling menghormati, mencintai, dan juga menjaga keutuhan rumah tangganya. Di mana kewajiban seorang istri terhadap suaminya dalam Islam adalah landasan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan juga harmonis. Namun penting untuk diingat bahwa kewajiban ini juga disertai dengan hak-hak yang sama dengan pernikahan atau di dalam pernikahan. Dan suami juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap istri mereka. Demikian video singkat kali ini. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Ada salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.